Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muallimina wal muta'allimina fi sabilillah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dhawin nufusiz zakiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa sanadana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man wulida lahu waladun falyuhsin ismahu wa adabahu wa idza balagha falyuzawwijhu fa in balagha wa lam yuzawwijhu fa asaba ithman fa innama ithmuhu ala abihi. Al hadits. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim ya Wahhab, ya Fattahu ya Alim ya Wahhab, ya Fattahu ya Alim ya Wahhab. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Ghafur, yang mana berkat limpahan kudrat dan iradatnya lah alhamdulillah pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini Allah takdirkan kita berkumpul bertatap muka di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Mudah-mudahan dengan perkumpulan ini, dengan langkahan kaki kita datang ke masjid ini di hari yang mulia ini, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan ke tempat ini dengan niat untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala tuliskan pahala untuk kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat berlimpah salam mari kita sama-sama curah limpahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atba'ut tabi'innya, dan mudah-mudahan keselamatan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini insyaallah saya akan sedikit menjelaskan tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Hak orang tua itu berarti kewajiban seorang anak terhadap ayah ibunya. Kewajiban orang tua itu berarti hak anak, kewajiban kita selaku orang tua kepada anaknya. Baik, kenapa saya memilih tema ini? Kenapa hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya itu sangatlah penting kita ketahui? Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di zaman sekarang itu anak-anak sudah tak tahu bagaimana caranya menghormati orang tua. Apalagi naudzubillah min dzalik, kita lihat di berita-berita bahwasannya anak-anak melupakan orang tuanya, bahkan naudzubillah min dzalik ada anak yang membunuh orang tuanya. Pun sebaliknya ada orang tua yang sudah tidak peduli dengan anaknya. Ada orang tua yang tidak peduli bagaimana nasib anak-anaknya. Maka dari itu kita perlu tahu, kita perlu
tahu bagaimana sih haknya orang tua dan haknya anak. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama hak orang tua yang akan saya jelaskan yaitu kewajiban anak kepada orang tua. Apa saja kewajiban anak kepada orang tua? Kita pikirkan, apakah anak-anak kita semua sudah melaksanakan poin-poin yang insya Allah akan kita bahas sekarang? Atau kita berpikir kita selaku anak yang memang kita punya orang tua, yang bahkan mungkin ada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, apakah poin-poin ini sudah kita lakukan untuk orang tua kita? Baik, ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang berangkai. Dalam artian ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdiri dari dua perintah, yang mana ketika perintah yang satu dilaksanakan maka yang lainnya pun sah, dan ketika yang satu tidak dilaksanakan maka yang lainnya pun tidak sah. Contohnya seperti Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Di sini ada dua perintah, yaitu wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Di sini kalau kita taat kepada Allah akan tetapi kita tidak taat kepada Rasul, maka taat kepada Allahnya pun tidak sah. Begitupun sebaliknya, ketika kita taat kepada Rasul akan tetapi tidak taat kepada Allah, maka itu pun ketaatannya tidak sah. Kemudian ada ayat yang lain dalam surah Luqman ayat 14, Astagfirullah, anishkurli waliwalidaika. Bersyukurlah kepada aku, kepada Allah dan kepada orang tua kita. Kalau kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak berterima kasih kepada orang tua kita, maka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pun tidak sah. Begitu juga sebaliknya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukan berbakti kepada orang tua kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangat tinggi, Bapak Ibu. Bahkan kalau kita lihat dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang berbakti kepada orang tua, Allah selalu berfirman, kata-katanya selalu disandarkan dengan perintah uluhiyah, perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 23, Astagfirullah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kalau kita lihat dari segi tartibul kalimat, yang pertama Allah menyuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa bil walidaini ihsana, Allah menyuruh untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ayat lain dalam surah An-Nisa ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan segala sesuatu, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada ayah ibu kita. Ini menandakan bahwasannya berbuat baiknya kita kepada ayah ibu kita, berbaktinya kita kepada ayah ibu kita adalah sesuatu yang sangatlah luar biasa. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita, ayah dan ibu, mereka punya peranan yang luar biasa untuk kita, Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayah kita sibuk mencari nafkah. Kita harus kita harus menjelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada anak kita, bagaimana sih peranan kita untuk anak kita. Ayah sibuk mencari nafkah, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang.
yang harapannya adalah agar anak-anaknya lebih baik daripada orang tuanya, yang harapannya adalah anak-anaknya lebih sukses daripada orang tuanya, yang harapannya adalah anak-anaknya lebih bermanfaat untuk umat daripada orang tuanya. Seolah-olah dia berkata, nak, biarlah kaki menjadi kepala dan kepala menjadi kaki, asalkan engkau menjadi orang, nak. Asalkan engkau menjadi orang sukses, nak. Itulah ayah kita. Yang kadang-kadang kita yang memang sudah dewasa seperti ini, kadang melupakan kebaikan daripada ayah ibu kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita baru tahu pentingnya sesuatu biasanya ketika sesuatu itu sudah tidak ada di hadapan kita. Kita baru tahu pentingnya sehat ketika sakit melanda. Kita baru tahu pentingnya gigi yang sehat ketika sakit gigi. Dan kita baru tahu pentingnya kehadiran ayah ibu kita di hadapan kita setelah ayah ibu kita meninggalkan kita. Bahkan ayah menjadi sebuah ikon untuk keluarganya. Ayah saya adalah seorang pejabat misalkan, ayah saya adalah seorang polisi misalkan, ayah saya adalah seorang guru misalkan, menjadi ikon kebanggaan untuk kita semua. Kemudian ibu, kita tahu ibu kita adalah orang yang melahirkan kita, orang yang mengandung kita, orang yang mendidik kita, orang yang membesarkan kita. Bahkan Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabatnya, siapa ya Rasul orang yang pertama saya harus muliakan? Ummuka, 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 bahkan 3 kali. Setelah itu abuka, ayahmu. Karena ibu kita dalam surah Luqman ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Astaghizu billah, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapa. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Ketika mengandung kita, ayah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu kita 1 bulan tidak terasa, 2 bulan tidak terasa, akan tetapi semakin besar kandungannya baru terasa beratnya karena ada kita di dalam kandungannya. Mungkin ada orang tua kita yang sudah meninggalkan kita. Mungkin ada orang ayah ibu kita yang masih hidup. Kita introspeksi diri kita. Apakah kita sudah sempurna berbakti kepada ayah ibu kita? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Lais As-Samarqandi atau nama aslinya Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi, di dalam kitabnya Kitab Tanbihul Ghafilin, beliau berkata, lil walidaini 'alal waladi 'asharatu huquqin. Untuk lil walidaini, untuk kedua orang tua atas anaknya itu adalah ada 10 hak. Dalam artian kewajiban anak terhadap kedua orang tua itu ada 10. Kita lihat apakah 10 poin ini sudah kita lakukan kepada ayah ibu kita, atau kita ajarkan kepada anak kita. 10 poin ini kita berusaha untuk mengajarkan kepada anak kita, karena itu tugas kita, mengajarkan, mengadabkan, memberi pendidikan kepada anak kita. 10 poin ini harus ada di dalam jiwa anak kita atau di dalam diri kita. Apakah kita sudah melaksanakan poin-poin tersebut kepada ayah ibu kita? Lil walidaini 'alal waladi 'asharatu huquqin. Yang pertama, kewajiban anak kepada ayah ibu, ahaduha annahu idza ihtaja ahaduhuma ila ta'am at'amahu. Ketika ayah ibu kita membutuhkan makanan, maka berilah makanan. Yang kedua, penjelasannya sama, wa idza ihtaja ilal kiswati kasahu. Apabila ayah dan ibu kita membutuhkan pakaian, maka berilah pakaian. Dalam artian, apabila ayah ibu kita membutuhkan sesuatu, bahkan
tanpa ayah ibu kita meminta kepada kita, tanpa ayah ibu kita membutuhkan sesuatu tersebut, seyogianya kita selaku anak harus memberikan sesuatu kepada ayah ibu kita. Kemudian lanjutannya, wa hakadza ruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tafsir qaulihi ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, surah Luqman ayat 15, dan uruslah keduanya, uruslah ayah ibunya di dunia dengan baik. Yang dimaksud dengan urusnya dengan sesuatu yang baik itu, faqala al-musahabatu bil ma'ruf, apa yang dimaksud dengan urus keduanya dengan baik? Ayyut'imahuma idza jaa'a wa yaksuhuma idza araya, memberikan makanan ketika lapar dan memberikan pakaian ketika tidak punya pakaian. Itu merupakan kewajiban kita selaku anak kepada ayah ibu kita. Kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, tolong tunjukkan kepadaku siapa temanku nanti di syurga," kata Nabi Musa. Kemudian Jibril alaihi salam memohon bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, siapa yang akan menjadi temannya Nabi Musa alaihi salam nanti di syurga?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Wahai Jibril, kasih tahu ke Musa, temannya nanti yang akan bersama Musa itu adalah tukang daging di suatu pasar, cirinya seperti ini, seperti ini, seperti ini," dijelaskan. Kemudian penasaran Nabi Musa alaihissalam, "Lah, teman saya di surga itu nanti di suatu pasar ada seorang tukang daging." Pergilah Nabi Musa tersebut ke pasar itu dan dicarilah tukang daging tersebut, ketemu dengan tukang daging tersebut, berkenalan, kemudian tukang daging tersebut mengajak Nabi Musa ke rumahnya. Ketika sampai di rumahnya, tukang daging tersebut memasak dagingnya dan dilihat di situ ada ibunya yang sudah tua renta. Tukang daging tersebut memasak dagingnya dan memberi makan kepada orang tuanya, kepada ibunya, menyuapi ibunya. Ketika selesai menyuapi ibunya, ibunya selalu berbisik kepada anaknya. Ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, "Wahai pemuda, apakah engkau lakukan ini setiap hari kepada ibumu?" "Ya, betul, wahai saudaraku." "Kemudian apa yang ibumu bisikkan kepadamu?" "Ibuku ketika setelah aku menyuapi ibuku selalu berdoa, Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah." "Wahai Tuhanku, jadikanlah anakku bersama dengan Nabi Musa alaihissalam nanti di surga." Selalu berdoa seperti itu setiap hari. Ketika aku telah menyuapi ibuku selalu berdoa seperti itu, kata tukang daging tersebut. Coba lihat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa orang tua kita sangatlah mujarab. Doa kita selaku orang tua kepada anaknya adalah doa yang tidak akan ditolak. Doa yang mujarab, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu berkata, "Nah, air mata yang aku cucurkan melihat kebanggaan kamu, melihat kamu menjadi orang yang sukses, air susu ibu yang engkau minum sehingga engkau dewasa, sehingga engkau menjadi orang yang sukses, seluruh cucuran keringat yang keluar dari ibumu ini, ibu rela, nak, mudah-mudahan engkau menjadi orang yang sukses, nak, mudah-mudahan engkau menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, nak." Doa itu adalah doa yang mustajab, doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selaku anak, ada ibu atau bapak yang sudah meninggalkan kita, ada ibu yang atau bapak yang masih hidup, kesempatan kita untuk berbuat baik kepada ayah bunda kita. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di telapak kaki ibu. Maksudnya apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala berada di
keriduan ayah ibu kita. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Kalau ibu dan bapak ridho terhadap kita, maka Allah ridho terhadap kita. Kalau ibu dan bapak benci terhadap kita, sakit hati dengan ulah kita, maka Allah akan benci kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ayah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu jangan sampai kita menyakiti orang tua kita. Lihat, ada kisah Alqamah yang kita ketahui. Alqamah adalah seseorang yang ahli ibadah, sholatnya tidak ketinggalan, puasanya tidak ketinggalan, tapi toh kenapa ketika dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, ruhnya tidak mau keluar dari jasadnya, susah untuk dicabut nyawanya. Ditanya oleh Rasulullah SAW, ini Alqamah pada ketika hidupnya itu telah berbuat apa? Dicarilah oleh sahabat-sahabat kepada keluarganya Alqamah. Kemudian diketemukan ibunya Alqamah masih hidup, ditanya kepada ibunya, wahai ibu, Alqamah telah lakukan apa semasa hidupnya? Kemudian kata ibunya, Alqamah itu adalah orang yang baik, orang yang soleh, orang yang rajin ibadah. Akan tetapi ada satu perbuatan Alqamah yang membuat hatiku sakit, kata ibunya. Itu apa? Menurut sebagian keterangan, Alqamah lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya, sehingga ibunya sakit hati. Karena sebab itu saya tidak mengampuni Alqamah, wahai sahabat. Kemudian kembali sahabat ke Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, dan menjelaskan perkaranya seperti itu. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, ya udah kalau seperti itu, tolong kumpulkan kayu-kayu sebanyak mungkin. Kalau begitu kita bakar Alqamah. Bilang ke ibunya, ibu siapa yang tega anaknya akan dibakar? Kata ibunya, jangan, anakku jangan sampai dibakar. Aku sudah mengampuninya, aku sudah mengampuni Alqamah, jangan sampai anakku dibakar, kata ibunya. Sehingga setelah ibunya mengampuni Alqamah, Alqamah meninggal dunia. Jangan sampai kita sedikit pun menyakiti ayah ibu kita. Baik ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa idza taja ahaduhuma ila khidmatihi khadamahu. Ketika ayah ibu kita membutuhkan pelayanan kita, maka layanilah mereka. Apalagi kalau ayah ibu kita sudah tua, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kewajiban kita selaku anak kita berbakti melayani kepada ayah ibu kita. Lihat, ada seorang zat, ada tabi'in, Uwais Al-Qarni. Beliau adalah orang yang tidak mampu, orang yang miskin, tidak terkenal juga, akan tetapi masyhur di langit, tersembunyi di bumi. Uwais Al-Qarni itu sangat dan sangatlah berbakti kepada ibunya. Bahkan Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, kalau doamu ingin dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, temui yang namanya Uwais, minta didoakan olehnya, kata Rasulullah SAW. Bayangkan apa yang telah dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni, beliau sangat menghormati ibunya, sangat taat, patuh dan melayani ibunya. Kita tahu Uwais Al-Qarni itu adalah seorang tabi'in. Kenapa kita sebutkan tabi'in? Karena hidup di zaman Rasulullah SAW, tapi tidak ditakdirkan untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Uwais Al-Qarni, dia ingin sekali berjumpa dengan Rasulullah SAW. Bahkan ketika azan dikumandangkan dari kota Madinah Al-Munawwarah, Uwais Al-Qarni naik ke atap di daerah Yaman, naik ke atap dan mendengarkan lantunan adzan yang Bilal bin Rabah lantunkan sambil menangis dengan kerinduan kepada Rasulullah SAW. Itu Uwais Al-Qarni. Akan tetapi sayang, 1000 kali sayang, Uwais Al-Qarni tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena berbaktinya kepada ibunya. Suatu hari ibunya mengizinkan Uwais Al-Qarni untuk pergi ke Madinah bertemu dengan Rasulullah SAW. Akan tetapi diberi waktu 3 hari, nak silahkan kamu pergi ke Madinah dan jumpai Rasulullah SAW. Tapi jangan terlalu lama, kata ibunya.
pergilah Uwais Al-Qarni untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi pada waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada di tempat. Sampai 3 hari ditunggu oleh Uwais Al-Qarni, akan tetapi tidak ada. Kalau misalkan kita ketika menunggu seorang yang dicintai, yang kita sayangi, sampai kapanpun kita tunggu. Akan tetapi karena Uwais Al-Qarni saking berbaktinya kepada ibunya, kata ibunya, "Nak, engkau jangan terlalu lama, aku di sini sendirian." Uwais Al-Qarni tanpa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW pulang kembali ke pangkuan ibunya, taat kepada ibunya. Makanya Uwais Al-Qarni merupakan zat orang yang masyhur di langit dan tidak terkenal di bumi. Itu gara-gara apa? Gara-gara melayani, berkhidmah kepada ibunya. Kemudian warabi'u idza da'ahu ajabahu wa hadarahu. Yang keempat, kewajiban anak kepada orang tuanya ketika memanggil, ketika ayah ibu memanggil kita, maka kita jawab dan kita hadir terhadap panggilannya. Ketika ayah ibu kita memanggil kita untuk apa saja, maka kita harus tanpa berpikir panjang jawab panggilannya, kemudian samperin ayah ibu kita. Lihat kisah Juraij. Juraij adalah seorang hamba yang rajin beribadah, selalu sholat, selalu berpuasa. Akan tetapi dalam suatu riwayat pada suatu hari Juraij ketika sholat sunat, ibunya memanggil, "Ya Juraij, ta'ali." "Wahai Juraij, datanglah kepadaku." Sampai 3 kali Juraij tidak menjawab jawaban ibunya. Sholat sunat, sedangkan menjawab jawaban orang tua itu adalah wajib, maka sepatutnya kita batalkan dulu sholat dan jawab dulu jawaban orang tua. Sehingga pada waktu itu ibunya sakit hati dan berbisik dalam hatinya, "Ya Allah, sebelum Juraij mati, kasih dia ujian dan cobaan ya Allah." Kemudian singkatnya Juraij dicoba dengan datang seorang wanita yang ingin bersetubuh dengan Juraij. Akan tetapi karena Juraij kuat imannya sehingga wanita tersebut tidak jadi dan pergi dengan kecewa. Karena wanita tersebut mungkin hamil dan memfitnah Juraij bahwa yang menghamil itu adalah seorang yang ada di rumah itu, Juraij, sehingga masyarakat di situ datang ke rumahnya, kemudian menghancurkan rumahnya, kemudian menghakimi Juraij bahwasanya engkau telah berbuat zina, kata orang-orang tersebut. Akan tetapi apa kata Juraij? "Kalau kalian semua butuh buktinya, kita tunggu anaknya sampai lahir, kita tanya kepada anaknya apakah benar saya yang melakukannya." Kemudian ditunggu sampai lahir anaknya. Ketika lahir anaknya ditanya, "Apakah engkau itu anakku?" "Bukan," kata anaknya. Itu gara-gara apa? Gara-gara tidak memenuhi panggilan ibunya, sehingga ibunya berkata dalam hatinya, "Sebelum meninggalnya Juraij kasih cobaan ya Allah." Itu cuma bisikan hati loh Pak Bu. Dengan bisikan hatinya pun Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan. Maka dari itu ketika ayah bunda kita, ayah ibu kita memanggil kita, tanpa kita berpikir panjang, temui ayah ibu kita. Kemudian yang kelima, idza amara bi amrin ata'ahu ma lam ya'mur bil ma'siyati wal ghibah. Ketika ayah ibu kita menyuruh kepada ketaatan, maka ketika ayah ibu kita menyuruh kepada sesuatu, maka kita harus taat kepada ayah ibu kita selagi ayah ibu kita tidak menyuruh kepada maksiat dan kepada ghibah. Ketika ayah ibu kita menyuruh sesuatu, maka tanpa berpikir panjang kita lakukan, selagi suruhan tersebut bukan suruhan yang mengandung maksiat, selagi suruhan tersebut bukan suruhan yang mengandung ghibah, mengandung sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi suruhan tersebut merupakan suruhan yang baik, maka wajib kita melaksanakannya. Kemudian yang keenam, wasadisu ayyatakallama ma'ahu bil layyini wa la yatakallama ma'ahu bil kalamil ghalidh. Berbicara dengan kedua orang tua kita dengan lemah lembut, dan jangan berbicara dengan kedua orang tua itu dengan
kasar, ucapan yang kasar. Lemah lembut kita berbicara, apalagi jangan sampai suara kita lebih tinggi daripada suara orang tua kita. Fala taqul lahuma uffin, kata Allah. Jangan sampai kita mengatakan kepada kedua orang tua kita atau atau enggak maulah, atau berkata-kata yang kasar sehingga membuat hati daripada ayah ibu kita sakit karena ucapan kita. Jangan sampai seperti itu. Kemudian yang ketujuh, alla yad'uhu bismihi. Jangan sampai memanggil dengan namanya. Namanya Muhammad, panggilnya Muhammad. Namanya Ibrahim, panggilnya Ibrahim. Jangan sampai. Kemudian ayyam khalfahu, ketika berjalan dengan orang tua kita, maka kita berjalan di belakang ayah ibu kita. Kemudian ayyarda lahu ma yarda li nafsihi wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi, yaitu melakukan sesuatu yang mereka ridhoi dan meninggalkan sesuatu yang mereka murka. Dalam artian sejalur dengan orang tua kita. Kalau dalam bahasa Sundanya sakanyeri sakaperih, dengan orang tua kita. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, seia sekata seperbuatan dengan orang tua kita. Kemudian yang ke-10, ayyad'u lahu bil maghfirah kullama yad'u li nafsi. Ketika kita berdoa untuk diri kita sendiri, doakan juga kedua orang tua kita. Doakan untuk kebaikannya, doakan untuk panjang umurnya, doakan untuk amal-amalnya supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, doakan untuk dosa-dosanya supaya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas kita, kewajiban kita kepada orang tua kita menurut Abu Lais As-Samarqandi. Jadi 10 poin ini kita introspeksi diri kita, apakah kita sudah melakukan 10 poin ini? Atau apakah anak-anak kita sudah melakukan 10 poin ini terhadap kita selaku orang tuanya? Nah, itu kewajiban anak kepada orang tuanya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ada hak anak. Ini penting untuk kita. Hak anak itu apa? Hak anak itu kewajiban kita selaku orang tua untuk anak kita. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Sa'id wa Ibni Abbas radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Sa'id dan Abi Abbas radhiyallahu anhum berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wulida lahu waladun," barang siapa yang dilahirkan untuknya satu orang anak. Dalam artian barang siapa yang mempunyai anak, maka satu, fal yuhsin ismahu, baguskan namanya. Yang kedua, wa adabahu, baguskan adabnya. Beri anak kita pendidikan. 10 poin ini tadi yang saya jelaskan, ajarkan kepada anak kita. Kenapa? Itu tugas kita, mengadabkan anak kita, memberi pendidikan terhadap anak kita. Kemudian yang ketiga, wa idza balagha falyujawwizhu. Ketika masuk umurnya, tugas kita menikahkan anak kita. Bahkan kelanjutannya, fa in balagha wa lam yujawwizhu fa asaba itsman fa innama itsmuhu ala abihi. Kalau sudah sampai umurnya untuk menikah, akan tetapi tidak dinikahkan oleh kita, fa asaba itsman, naudzubillah, kalau anak kita terjerumus ke dalam jurang dosa, jurang kemaksiatan, fa innama itsmuhu ala abi, maka dosanya itu untuk orang tuanya, untuk ayahnya. Maka dari itu 3 poin ini harus kita perhatikan. Yang pertama, fal yuhsin ismahu, memberi nama yang baik, karena al asma tanzilun minas sama'i muwafiqatan lil musamma. Nama itu diturunkan, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan karakternya masing-masing. Dalam artian nama yang bagus akan menjadi wasilah sifat orang tersebut menjadi bagus. Jangan sampai namanya sembarangan, mentang-mentang dari ayat Al-Quran dan tidak dilihat arti daripada nama tersebut, dikasihlah kepada anak kita Siti Jahannam misalkan.
Siti Jahannam kholidan fi. Wah, bagus itu. Tapi maknanya apa? Neraka Jahannam misalkan. Itu tidak boleh. Nama yang bagus akan menjadi wasilah sifat orang tersebut, sifat anak kita menjadi bagus. Kasihlah nama yang bagus, seperti nama Muhammad, nama yang paling baik Muhammad, atau yang dimustaq dari lafaz Muhammad, Hamid, Ahmad, Mahmud, Muhammad. Kalau di Turki Muhammad itu rata-rata namanya bukan Muhammad, akan tetapi Mehmet kalau di Turki. Yang memfutuhkan Konstantinopel dari kerajaan Bizantium yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Kalau di Turki namanya bukan Sultan Muhammad Al-Fatih, tapi Fatih Sultan Mehmet. Kenapa? Alasannya orang Turki seperti ini. Karena kalau dikasih nama Muhammad, Muhammad itu nama Rasulullah SAW. Ketika anak tersebut nakal, biasanya kalau ada anak kecil yang nakal, biasanya dimarahin. Muhammad, jangan kayak gitu. Muhammad, itu tidak boleh. Jadi untuk menghormati keagungan nama Rasulullah SAW, sehingga di Turki nama Muhammad itu diganti menjadi nama Mehmet. Padahal itu Mehmet itu dari Muhammad. Itu di Turki. Kalau di Indonesia mungkin Mamat ya, seperti itu. Kasih nama yang bagus kepada anak-anak kita. Atau kalau kita mau kasih nama dari Asmaul Husna, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tambahkan pada awalnya Abdu, Abdurrahman, Abdullah. Kalau zaman dulu Pak Bu, katanya ketika seorang lahir ke dunia, sesuatu yang pertama dipegang oleh ibunya itu jadi nama anaknya, katanya kalau zaman dulu. Jadi kalau yang dipegangnya gelas itu namanya gelas. Kalau dipegangnya itu pisau, yang pertama namanya si pisau. Katanya zaman dulu seperti itu. Ya, kasih nama yang baik karena nama tersebut akan menjadi wasilah sifat daripada seseorang tersebut. Itu yang pertama, tugas kita memberikan nama yang baik kepada anak kita. Kemudian yang kedua, wa adabahu, memberikan adab, memberikan pendidikan kepada anak kita. Karena adab itu sangatlah penting, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang yang memang dunianya sangatlah berbeda, sangatlah takut. Kita harus takut terhadap anak-anak kita bagaimana bergaul di luar sana. Dunia gadget. Anak-anak kecil yang baru 1,5 tahun sudah tahu bagaimana bermain HP zaman sekarang. Berikan adab dari sejak kecil. Berikan pendidikan dari sejak kecil, itu penting untuk masa depan anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, Astagfirullah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan peliharalah keluargamu dari api neraka. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, yang dimaksud dengan pelihara keluargamu itu adalah adibuhum wa allimuhum. Beri adab kepada mereka dan beri pendidikan kepada mereka dari sejak kecil. Cita-cita anak tersebut ingin menjadi polisi, oke. Cita-cita anak tersebut ingin menjadi presiden sekalipun, iya. Cita-cita anak tersebut ingin menjadi pejabat negara, hayu. Akan tetapi jangan lupa ketika kecil fardu ainnya dijelaskan, fardu ainnya kita beri pendidikan kepada anak kita. Belajar sholatnya, kemudian sejarah-sejarah nabinya. Jangan sampai ketika kita ditanya siapa nabi terakhir, anak tersebut tidak tahu. Lebih tahu idola-idola mereka, orang opa-opa Korea atau pemain-pemain sepak bola daripada sejarah-sejarah nabi kita. Jangan sampai seperti itu. Yang fardu ainnya dulu kita jelaskan kepada anak-anak kita sejak kecil. Adab sangatlah penting, ayah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri berkata, man la adabalah la ilmalah, wa man la sabaralah la dinalah, wa man la wara'alah la zulfalah. Orang tidak punya adab berarti sebetulnya orang tersebut tidak punya ilmu. Orang itu berilmu, banyak ilmunya, akan tetapi adabnya kosong, berarti hakikatnya orang tersebut tidak punya ilmu. Makanya kan ada istilah, semakin orang berilmu maka harus semakin bertawadu bagaikan beras. Semakin padi tersebut berisi, maka padi tersebut semakin merunduk. Itulah orang yang berilmu dan punya adab. Waman la sabarolah la dinalah. Orang yang tidak punya sabar, maka sebetulnya orang tersebut tidak punya agama.
As-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad fala imana liman la sabarolah. Sabar itu sebagian daripada iman, sebagaimana kepala sebagian daripada jasad. Kalau orang sudah tidak ada kepalanya, mati. Iman kita juga sama seperti itu. Kalau tidak ada sabar, fala imana liman la sabarolah. Tak ada iman kalau untuk orang yang tidak sabar. Banyak orang yang mengatakan kesabaran saya sudah habis. Bukan seperti itu. Sabar tidak ada habisnya. Nafsu yang berkata seperti itu. Kemudian waman la wara'alah la zulfalah. Orang tidak berhati-hati dalam sesuatu, tidak wara', maka tidak ada kemuliaan untuknya. Maka dari itu ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab sangat penting. Lebih baik ajarkan ilmu bawa anak kita ke pesantren. Atau yang pesantren yang setiap sore ada kan, atau pesantren yang 24 jam. Karena itu akan menjadikan wasilah kita, pahalanya mengalir kepada kita. Ada di Damaskus kisah Syekh Abdul Rahman Al-Haffar. Syekh Abdul Rahman Al-Haffar dikisahkan oleh Syekh Hisam Al-Burhani, merupakan kakeknya Syekh Abdul Rahman Al-Haffar. Abdul Rahman itu dulunya itu tukang gali kubur. Makanya Al-Haffar, Haffar itu tukang gali kubur. Tukang gali kubur. Kalau ada yang meninggal, dia gali dan dikasih upah. Seperti itu kehidupan sehari-harinya. Pada suatu hari ada seorang ibu-ibu datang kepada Abdul Rahman Al-Haffar. Wahai Abdul Rahman, tolong galikan kuburan untuk anakku. Ya udah, digali seperti biasanya, senang karena akan dapat Dapat uang hasil galiannya. Pas dilihat yang datang itu rombongannya cuma 5 atau 6 orang membawa satu mayat. Ini rombongannya sudah datang. Ya udah, turunlah Abdul Rahman Al-Haffar ke kuburan, kemudian diturunkan mayat tersebut. Ketika diturunkan, seketika di situ menjadi luas seperti taman surga, dan datang 2 orang berkuda mengambil mayatnya yang sudah meninggal itu. Yang dilihat hanya oleh Abdul Rahman saja sendiri. Dijelaskan kepada teman-temannya sambil gemetaran, akan tapi teman-temannya bilang, itu halusinasi, mana ada seperti itu. Kemudian selang beberapa bulan si ibu datang lagi dan meminta supaya gali kubur lagi. Sama ketika disimpan mayat tersebut, sama ketika itu kuburan berubah menjadi hamparan yang luas, dan datang 2 orang berkuda mengambil mayat tersebut, membawa mayat tersebut. Terheran-heranlah Abdul Rahman Al-Haffar, ditanya kepada ibunya, wahai ibu, itu yang 2 orang itu siapa? Kok dalam beberapa bulan itu ada mati 2 orang? Kata ibunya, ya saya mendapatkan musibah, anakku dua-duanya dalam beberapa bulan ini meninggal dunia. Terus apa pekerjaannya ibu? Karena ketika meninggal dunia saya mendapatkan kejadian seperti ini dijelaskan. Apa pekerjaan anakmu? Apa jawab ibunya? Anakku yang pertama dia adalah santri di sebuah pondok pesantren. Dan anakku yang kedua dia adalah tukang kayu dan selalu membiayai anakku yang pertama. Lihat. Santri yang sedang belajar di pesantren dan orang yang membiayai santri tersebut, maka dua-duanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikan pendidikan kepada anak kita. Kemudian yang ketiga, wa idza balagha falyujawwizhu fayuzawwijhu, ketika sampai ke umurnya maka nikahkan anak kita. Fa in balagha falam yuzawwijhu, ketika sampai umurnya akan tetapi tidak dinikahkan, fa asaba itsman fa innama itsmuhu ala bihi. Kemudian naudzubillah, ketika anak kita terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan, maka dosanya itu untuk ayahnya. Naudzubillah min dzalik. Ustaz, bagaimana kalau saya itu belum ada biaya untuk menikahkan anakku? Belum ada bekal, belum ada modal untuk menikahkan anakku. Maka anjuran Nabi Muhammad SAW, kalau belum mampu menikah, maka berpuasalah. Karena dengan puasa maka nafsu itu akan kalah, nafsu itu akan terikat. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaju.
wahai para pemuda, ketika kamu mampu untuk menikah, ketika ada biaya untuk menikah, maka menikahlah. Fa illam yastati fa alaihi bisawm. Kalau tidak mampu, kalau tidak ada biaya, maka berpuasalah. Fa innahu lahu wijaun, karena dengan puasa itu adalah obat untuk orang tersebut. Dalam artian dengan berpuasa maka nafsunya akan terikat. Nah, itu tugas kita, Pak Bu. Yang pertama, berikan nama yang baik. Yang kedua, berikan adab. Kalau kita mengajarkan adab, mengajarkan pendidikan kepada anak kita, insya Allah 10 poin yang merupakan kewajiban anak kepada kita selaku orang tuanya akan terrealita. Kemudian yang ketiga, harus menikahkan anak kita. Terakhir, dalam kitab Munabbihat karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, di situ innallaha ta'ala hakkama fi arba'in. Sungguhnya Allah menghukumkan 4 sesuatu. Barokatil ilmi fi ta'zimil ustad. Barokahnya ilmu kita adalah dengan wasilah ta'zim kepada ustad. Wa barokatil iman fi ta'zimi awamirillah. Barokahnya iman kita dengan wasilah kita mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Waladzatil 'ishi fi birril walidain. Lezatnya kehidupan, nikmatnya kehidupan adalah dengan kita berbakti kepada orang tua kita. Kemudian wan najata minan nar fi tarki adzail khalqi. Keselamatan dari neraka adalah dengan wasilah kita meninggalkan sesuatu yang membuat makhluk-makhluk yang lain madarat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang tua yang sukses mendidik anak kita. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang berbakti, yang akan bersama-sama dengan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.